Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bobby Herian. Kali ini saya akan mengomentari sebuah video dari Armando yang judul MUI ribut soal klepon, bungkam soal kebohongan dan kebencian. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) marah dengan menyebarnya meme kue klepon tidak islami yang beredar pekan lalu. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am, menilai meme itu termasuk berita bohong yang menyulut permusuhan atas dasar SARA. Karena itu, dia meminta agar aparat penegak hukum segera mengusut dan menindak pembuat dan penyebar meme karena telah Soalnya gini guys ya, meme klepon itu Anda bayangkan ya, klepon itu kan makanan asal Jawa gitu kan. Dan itu dikatakan haram gitu. Jadi ini membentukkan antara Islam dengan suku Jawa gitu guys. Kan kita tahu Jawa itu Islam gitu kan, mayoritas Muslim. Jadi ini memang menciptakan kegaduhan dan itu wajib, dan ini berkenaan dengan hukum hal haram, menghalalkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal gitu. Klepon halal dikatakan haram. Ini sangat berbahaya. Jadi ini berbahaya karena mengubah-ubah hukum yang halal dikatakan haram itu. Nah, sama kayak Armando juga, soalnya ini perlu juga diprotes, ini dikritik gitu, karena yang haram itu, riba itu haram dikatakannya halal gitu. Jadi riba itu bagi dia harusnya kalau bangkrut, kalau orang minjem itu bangkrut baru riba, kalau orang tuh suka sama suka nggak riba. Padahal kita tahu riba adalah ketika uang dengan uang dan ada selisihnya, itulah disebut riba gitu guys. Walaupun ada suka dengan suka, apapun alasannya tetap riba guys. Nah, jadi ini kalau sebenarnya orang seperti Armando pun dan Equity yang nggak ngerti hukum ini juga menyebabkan kegaduhan itu. Tapi tetap aja ya, kue klepon ini bukan viral gitu, kan itu viral sekali kue klepon itu, makanya perlu disikapi MUI gitu. Jadi agar orang tidak lagi, kan ini kan yang diserang kan Islam ya, kok Islam begini sih, kok klepon diharamkan gitu kan, kok Islam ini kok, kan banyak, jadi orang akhirnya banyak menyerang Islam. Mereka katakan Islamnya agama apaan gitu kan, kok klepon dikatakan haram gitu. Nah ini kan jelas memantik kebencian kepada umat Islam, memantik kebencian kepada agama Islam, agar katanya nanti agama yang terbelakang, bahkan masa klepon pun diharamkan gitu. Itu dua-duanya akan membuat Islam tuh terjerumus ke dalam fitnah gitu. Makanya membuat gaduh gitu kan, orang membenci Islam, orang akan menilai agama Islam ini agama terbelakang, kok kue klepon pun diharamkan gitu. Padahal itu halal faktanya guys. Nah makanya berbahaya, makanya MUI concern dengan hal ini gitu, karena ini berhubungan dengan jadi MUI itulah garda terdepan dalam membela umat Islam, dalam membela agama Islam. Jadi ketika Islam diserang ya, jadi ini efeknya adalah penyerangan terhadap Islam, dikatakan Islam itu agama yang tidak benar gitu kan, masa klepon pun diharamkan, sehingga ini berbahaya, sehingga MUI bergerak gitu, karena ada hubungan dengan Islam ya guys. Karena MUI Majelis Ulama Indonesia itu didirikan untuk membela agama Islam itu guys. buat kegaduhan. Meme itu katanya berpotensi melecehkan agama. Mana? Sekarang ya, buat saya sikap MUI ini mengherankan. Nah, Armando nggak ngerti ini, maka dia katakan mengherankan dan menggelikan gitu. Pas sebenarnya Armando ini yang menggelikan dan mengherankan, kan dia nggak ngerti karena itu efeknya terhadap Islam apa gitu. Islam akan dikatakan agama yang ngawur gitu, kok klepon diharamkan gitu kan, orang Jawa akan marah, kok kue tradisional kami diharamkan, ini apa salah kue kami gitu kan. Nah itu yang tidak mengerti oleh Armando ini guys, Dan juga menggelikan. Bapak Ibu MUI, meme itu bukan berita bohong. Tujuannya bukan menyulut permusuhan. Meme itu dibuat untuk menyindir para pemuka Islam yang selama ini justru sudah mempermalukan Islam dengan segala fatwa mengada. Justru Anda yang mempermalukan Islam dengan fatwa mengada. Anda katakan Rasulullah SAW itu adalah joker, jahat. Anda katakan Rizik Syihab itu adalah agama Islam itu sebagai kata gurun gitu. Ya, di fatwa Armando ini justru mengada. Masa orang dikatakan kata gurun, dikatakan radikal, teroris, hanya orang ini pengen menegakkan syariat Islam, orang ini pengen melek politik gitu. Ini sebenarnya fatwa Armando ini mengada-ngada guys, ya, yang selalu yang lebay gitu, yang selalu ya intinya adalah yang mengada-ngada itu justru dilakukan oleh Armando gitu.
Kalau mereka jelas pakai dalil gitu, Aremando tidak. Bahkan dalil riba pun dia nggak paham guys. Ada dan juga menyebarkan kebencian. Ya iya, ini Aremando ini menyebarkan kebencian gitu. Jadi dia menyebarkan kebencian terhadap MUI gitu. Dikatakannya MUI ini menggelikan dan menggelikan dan ya dia menyindir MUI gitu. Sehingga orang akan benci MUI, ya kan? Kemudian dia nyindir Abdul Siap. Jadi semua diserangnya itu ya, termasuk Islam, kelompok Islam yang dikatakan adalah gurun. Teroris itu kan ujian kebencian. Iya, sebenarnya Aremando inilah sedang menyebarkan kebencian kepada MUI, kepada tokoh-tokoh Islam, ya kan? Dengan umat Islam gitu, sekelompok umat Islam gitu yang sangat besar jumlahnya dengan sebutan-sebutan buruk, adalah gurun, teroris dan sebagainya macam ya guys. Jadi inilah sebenarnya termasuk ujian kebencian agar kita membenci MUI gitu. Meme itu nggak melecehkan agama. Meme klepon itu menyindir kelakuan para pemuka agama yang ironisnya selama ini didiamkan MUI. Yang seharusnya dipersoalkan MUI bukanlah pembuat dan penyebar. Karena ini meme menimbulkan kebencian terhadap Islam. Masa Islam seperti itu gitu kan? Orang kan berpandangan seperti itu. Padahal itu kan tidak benar. Makanya ini berbahaya. Di situ yang poin tidak mengerti Aremando gitu. Nah, kalau memang mau menyindir ulama, kenapa nggak langsung dikatakan ulama kayak saya nih, saya melakukan langsung nih, saya mengkritik Aremando gitu. Ngapain Anda buat hal-hal seperti ini gitu, nyindir seperti itu, yang bahkan masuk ke dalam ranah yang salah. Jadi ini kue klepon Islam ini sangat menggelikan guys, ya, sindiran yang nggak masuk akal gitu. Apa hubungan kue klepon dengan para ulama kita gitu? Meme klepon itu mungkin menampar MUI, tapi alih-alih marah, MUI seharusnya justru Sebenarnya introspeksi. bukan MUI aja, kita juga marah guys. Kok Islam diberikan dengan suku Jawa gitu, kan? Ya kan? Halal haram Islam itu jelas gitu. Ada ya, apakah mengandung babi, apakah mengandung alkohol, apakah jadi hukumnya semua jelas gitu. Jadi ini jelas suatu hal yang salah, maka MUI langsung bicara, apalagi membentukkan antara makanan klepon dari Jawa dengan Islam sendiri. Jadi ini judulnya adalah Islam lawan Jawa guys gitu. Banyak orang jadi membenci Islam gara-gara ini. Mereka percaya Islam adalah agama ngawur gitu kan. Kok klepon dikatakan haram? Ini ngada-ngada gitu. Nah, makanya MUI coba bergerak untuk menangkal isu ini agar mereka tahu Islam itu nggak seperti itu. Islam itu tidak ngaco gitu. Islam itu tidak pernah melakukan hal bodoh dan menikah seperti ini gitu. Mengharapkan klepon gitu guys. Maka itu yang dilakukan MUI agar umat dan umat beragama tahu kalau Islam nggak seperti itu guys. Sendiri. MUI adalah sebuah lembaga ulama yang seharusnya dihormati. Mereka seharusnya bicara ketika ada ulama atau ustadz atau para pemuka Islam yang secara semena-mena mempertontonkan kebodohan yang bisa membuat orang menyangka bahwa Islam memang terbelakang. Nah, ini kan suatu kebodohan. Meme kue klepon ini kebodohan, keterbelakangan, ya, mengatakan itu haram gitu kan. Ini keterbelakangan, makanya MUI bergerak gitu. Nah, perkara ulama dikatakan membuat kebohongan dan membuat terbelakang itu kan dalam pikiran Aremando gitu. Kita nggak setuju itu gitu. Ya. Ulama hanya menyampaikan dalil gitu, dan ulama berbicara sesuai dalil gitu. Itu pendapat mereka gitu. Nggak ada urusan sama MUI guys, ya. MUI nggak ngurusin pendapat itu sah-sah saja, ya, apalagi tidak pernah ulama tuh melakukan penghinaan seperti itu gitu. Ya, mereka tuh menyampaikan sesuatu tuh berdasarkan dalil ya. Jadi hukum-hukum yang mereka kasih itu bukan hukum buatan manusia, bukan hukum yang berdasarkan hawa nafsu. Aremando ini, ya, saking nafsunya sama riba dia hanya menganggap riba dalam taraf bangkrut yang saya katakan tadi. Jadi dia itu karena mengikuti hawa nafsu dia masa itu masa sih ini riba, kok selalu suka gitu. Nah, jadi ini mengikuti hawa nafsunya jelas. Jadi kita hindari seperti ini, kita tetap pada aturan, tetap pada syariat gitu kan. Kalau haram tetap haram, halal makruh mau berubah gitu. Apapun yang kita pikirkan, kita tunduk pada itu guys. Kita nggak ikuti hawa nafsu kita, tapi kita tunduk pada hukum yang ada, syariat yang ada guys. Fatwa klepon tidak Islam itu memang cuma karang-karangan pembuatnya. Tapi bukankah ada begitu banyak pengharaman lainnya yang memang secara serius dinyatakan si pemuka agama? Bukankah ada pengharaman mengunjungi Candi Borobudur? Sudah saya sampaikan kemarin ya, gini, Candi Borobudur itu adalah tempat ibadah umat Buddha,
ya. Kalau lah umat Buddha nggak beribadah di situ, itu nggak masalah Candi Borobudur itu gitu. Ini mengunjungi Candi Borobudur sama kayak mengunjungi gereja, pura, wihara gitu. Karena dipakai untuk ibadah. Ini adalah umat ibadah, tempat beribadah umat lain gitu. Ini nggak boleh guys. Itu masalah di situ ya. Karena ini adalah tempat ibadah gitu. Candi Borobudur adalah tempat ibadah umat Buddha. Itu faktanya. Makanya haram dikunjungi. Ya, ini fatwa yang masuk akal dan logis gitu kan. Sama kayak hukumnya haram Anda mengunjungi gereja, pura atau wihara gitu. Bukankah ada pengharaman menyaksikan drama Korea? Nah, ini kan catur juga ya. Itu kan ada hukumnya jelas gitu. Korea itu ya, coba Anda bayangkan ya. Drama Korea itu adalah banyak drama percintaan. Di situ ada adegan ciuman, bahkan kan adegan yang haram dalam Islam, pacaran segala macamnya ya. Jadi gini guys. Dalam Islam itu hukum sudah jelas ya. Kita Islam dilarang pacaran, dilarang berdua dengan muhrim, menonton sesuatu yang tidak elok gitu kan. Jadi intinya adalah dan itu bisa melenakan kita gitu. Yang laki-laki bisa nanti meniru gaya dan laki-lakinya ya. Kita tahu cowok Korea tuh pakai ya bergaya seperti perempuan gitu. Jadi bahkan saya lihat beberapa contoh kasus itu susah membedakan antara cowok Korea dengan perempuan tuh guys, saking miripnya gitu. Ya, kita tahu laki-laki sekarang harusnya tegas, tegas, apalagi ya gak seperti wanita lah gitu. Tapi kan dan lagi mengenai operasi plastik juga. Intinya adalah banyak sisi buruk dari drama Korea yang berbahaya gitu, ya kan. Jadi ini semua ada dalilnya gitu. Jadi bukan jadi dermawan ini harus tahu hukum Islam, dia harus tahu gitu mengenai halal, haram, makruh, mubah gitu, sehingga dia perlu konsultasi. Kenapa sih ulama ini mengatakan itu? Kalau dia ngerti itu sebagai adanya gitu, bukan dengan menjustifikasi dengan dengan tanpa ilmu seperti ini guys. Bukankah ada pengharaman menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung? Nah, ini semuanya sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya gitu. Anda bisa cek di video sebelumnya ya, kenapa ini dilakukan gitu kan, apa alasannya dan apa penjelasan logis belakangnya guys. Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya. Bukankah ada pengharaman menggunakan konde? Ya, bukankah ada pengharaman GoFood? Semua sudah saya bahas ya video saya sebelumnya. Anda bisa tonton itu daripada saya bertele-tele di sini gitu kan, menyampaikan ulang lagi. Anda bisa tonton video-video saya sebelumnya. Bukankah ada pengharaman pemakaian kaos Red Devils? Bukankah ada pengharaman menabung di bank? Bahkan yang paling fenomenal, bukankah ada hoax bahwa MUI pernah mengharamkan pengucapan Selamat Natal? Dalam hal yang terakhir ini, MUI seharusnya bicara, karena MUI bahkan difitnah telah mengeluarkan fatwa pengharaman Selamat Natal. MUI seharusnya mengklirkan tuduhan itu. Memang kita haram mengucapkan Selamat Natal gitu. Karena ini pernah dibahas ya. Coba Anda bayangkan ya. Bagi umat Islam ya, sesuatu yang itu kan yang kayak mencuri, merampok tuh, membunuh haram. Sama kayak Natal tuh haram ya. Karena itu di luar akidah, ya kan. Jadi kalau kita mengucapkan suatu haram pada sesuatu yang salah, itu bagus malah. Benar, itu udah benar gitu. Sesuatu yang salah itu kita haramkan gitu. Kalau Anda sama kayak ada katakan selamat mencuri, itu sama dengan selamat Natal guys. Karena bagi kita mencuri maupun Natal itu salah gitu. Kita tidak mengakui kalau Yesus itu lahir 25 Desember. Kita tidak mengakui beliau lahir di kandang domba. Kita mengakui beliau itu, ya intinya kita tidak mengakui ada Sinterklas dan segala macam itu. Makanya kita haram mengucapkan selamat Natal. Karena itu bukan bagian dari akidah kita. Itu intinya guys. Akidah kita adalah Muslim. Ya, semua yang berhubungan dengan luar Islam itu haram bagi kita. Jadi jelas ini orang sudah ngerti karena itu. Anda masa ucapkan selamat pada sesuatu yang salah gitu. Berarti Anda mengakui kesalahan dia gitu. Itu nggak benar. Maka ada yang harus ngerti logikanya kenapa diharapkan mengucapkan selamat Natal. Namun MUI bungkam 1000 bahasa. MUI juga seharusnya mengeluarkan pernyataan ketika beragam pengharaman tidak masuk akal itu dilontarkan. Ya makanya tidak masuk akal gitu. Hukumnya jelas ya, hukum Islam jelas, syariatnya jelas gitu kan. Ya, akal kita mengikuti itu gitu.
bagi saya masuk akal hukum-hukum itu. Kenapa GoFood diharamkan? Ya, bukan GoFoodnya diharamkan, tapi bab itu yang haram. Ketika ada diskon itu ya, ingat bukan GoFoodnya haram, GoFoodnya halal. Yang haram tuh bagian dari hak diskon itu. Diskon itu adalah hak pembeli, bukan hak driver. Itu dia aja guys. Jadi bukan GoFoodnya haram, bukan juga baju refill-nya haram, enggak. Hanya logo setannya itu yang haram, logo setan itu. Lalu juga yang lain-lain itu. Jadi apa namanya, Ademando bank juga bukan bank yang haram ya. Masa satu yang haram itu kan ribanya itu, klise itu. Kalau syariah nggak haram ya kan, bank syariah nggak haram gitu ya. Ademando ini harus paham itu gitu. Jadi masuk akal bagi kita, nggak masuk akal bagi dia, karena memang akal dia nggak pernah digunakan guys. Makanya bagi dia nggak masuk akal, padahal itu sangat masuk akal sekali, dan itu sesuai dengan syariatnya Allah guys. Bila dirasa masih ada perbedaan tafsir, seperti soal menabung di bank, Nggak ada perbedaan tafsir. Semua ulama sepakat kalau bunga bank itu lah riba gitu. Nggak ada ulama satupun yang kecuali sekuler mungkin ya. Saya nggak tahu kalau ada ulama sekuler ya. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat kalau bunga bank itu lah haram, riba. MUI bisa mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi MUI harus bicara. Apalagi soal yang luar biasa dungu seperti haramnya menonton drama Korea. Itu luar biasa menggelikan dan dilontarkan oleh seorang ulama yang didengar pendapatnya. Iya, ilmu Ustaz Usama tuh setinggi apa? Ilmu Ademano setinggi apa? Ya, ulama versus orang yang awam dengan agama, yang ngerti agama gitu. Jadi ini seakan-akan Ademano ini hendak menyanyi level Ustaz Usama. Ini jelas, ini yang justru menggelikan guys. Ya, jadi kalau kita ada jadi karena Ustaz Usama versus Ademano gitu. Sama kayak kayak Ustaz Abu Somad versus Abu Janda, nggak nyambung guys ya. Ustaz Abu Somad tuh lawannya Ustaz Hidayat ya, Ustaz Felix Xiao, bagi ya Waloni itu Ustaz Teguh Zulkarnain yang selepel dengan dia gitu, sama-sama ulama ya. Tapi kalau Ustaz Somad versus Ademando ya jelas Ademando kalah guys. Yaitu Ustadz Abdul Somad. MUI harus bicara. Karena MUI bungkam, semakin banyak ustadz yang merasa mereka pun bisa bicara apa saja. Justru kalau menurut saya MUI harus bicara tentang Ademando ini ya. Harus diluruskan nih dengan Ademando ini seharusnya ya. Tapi MUI milih diam karena MUI menghargai perbedaan pendapat gitu. Biarlah orang-orang seperti saya atau orang-orang seperti ustadz kita yang meluruskan orang-orang seperti Ademando gitu. Nggak perlu sampai MUI turun tangan gitu. Ya, saya melakukannya, ulama-ulama kita melakukannya. Kami semua selalu menasihati, mengkritik Ade Armando dan orang kelompoknya gitu. Cukuplah kami saja, nggak perlu sampai MUI gitu. Termasuk soal mengharamkan lagu naik-naik ke puncak gunung itu. Jadi kalau sekarang ada meme yang menyindir klepon tidak islami, MUI jangan kebakaran jenggot. MUI justru harus menjaga agar Islam jangan sampai disalahartikan sebagai agama terbelakang. Ini justru, ya kan? Jadi yang membuat Islam sebagai agama terbelakang kan orang-orang seperti Armando ini. Dia melakukan siasah sehingga kita ulama ini kok terbelakang ini. Kok GoFood haram, Redevil haram gitu. Jadi berusaha agar melabeli supaya umat percaya kalau ulama kita itu adalah terbelakang gitu. Ya, ketika ulama kita mulai mengurus hal-hal yang pokok prinsipal seperti drama Korea, itu kan hal yang wajib disampaikan karena orang banyak nggak tahu ya tentang GoFood, tentang baju logo Devil, tentang drama Korea. Itu hal harus disampaikan karena itu berhubungan dengan yang kita alami sehari-hari gitu. Banyak orang nggak tahu, makanya ulama menyampaikan hukumnya gitu. Dan itu tidak ketahui dari Armando. Nah, dia berusaha melabeli kalau itu ulama itu terbelakang sih, kok drama Korea dikatakan haram. Nah, jadi sebenarnya adalah orang-orang seperti Armando yang membuat Islam itu sebagai kelihatan seperti agama terbelakang. Padahal ulama itu menyampaikan suatu hal yang benar gitu. Kan? Siapa sih Armando dibandingkan para ulama kita, guys? Enggak ada apa-apanya gitu. Ini justru tindakan Armando ini yang membuat Islam itu menjadikan Islam itu sebagai agama terbelakang gitu. Dipandang orang sebagai agama terbelakang. Dia menyerang ulama-ulama kita gitu. Mengatakan ulama-ulama kita ini nggak masuk akal. Sehingga orang menilai kan, ulama kita memang terbelakang nih, nggak masuk akal yang mereka sampaikan gitu. Padahal yang masuk akal itu apa yang disampaikan dari Armando, karena dia nggak ngerti agama guys, tapi sok ngomong tentang agama gitu kan. MUI terlalu lama diam. MUI juga seharusnya bicara ketika ada pemuka agama menyatakan Islam mengajarkan
hal-hal yang tidak masuk akal. MUI jangan bungkam ketika ada kampanye menegakkan khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam kok, ya kan? Ajaran tertinggi Islam itu ada khilafah, ya. Ada bab fikih, ya. Fikih itu hukum halal, haram, makruh, mubah, gitu. Nah, penerapan hukum itu semuanya melalui syariat Islam. Dan syariat Islam itu tegak ketika tegaknya khilafah. Ada di Arab Saudi itu bagaimana mereka memberikan syariat Islam, ada hukum potong tangan di sana, hukum cambuk, ya kan? Ya, itu semua bisa tegak kalau tegaknya pemerintahan khilafah. Anda lihat sekarang pemerintahan khilafah nggak tegak, apa yang terjadi? Ya, Islam dihina, ulama kita dihina, caci maki, syariat kita dibolak-balik, yang halal, yang haram dijadikan halal gitu, yang halal dijadikan haram, yang riba dikatakan riba gitu. Nah, dengan ada khilafah, ya syariat Islam itu kan tegak. Orang-orang yang mandiri tidak akan ada lagi bisa ngomong seperti ini gitu, mengubah-balik hukum Allah tidak akan ada lagi. Nah, khilafah itulah sarana untuk menciptakan tegaknya syariat Islam, sehingga kita tidak akan lagi menemukan orang-orang seperti Armando ini. Dalam artian tentu akan akan dihukum gitu, karena perbuatannya membolak-balik agama, ya, membuat balik syariat. Sesuatu yang halal dikatakan dia haram, yang haram dikatakan dia halal. Mengubah syariat itu berbahaya, guys. Ya, jadi Armando ini mengubah syariat gitu kan, mencaci maki ulama gitu kan, bahkan mengkritik MUI gitu kan. Jadi jelas ini aksi di Armando ini sebenarnya sangat berbahaya gitu. Jadi khilafah ini adalah suatu hal yang termasuk harus dilakukan, karena inilah sarana agar Islam ini hukum-hukumnya tegak, syariatnya tegak, seperti jadi di Arab Saudi, guys. Bukan di negeri ini yang banyak kali maksiat di negeri ini yang terjadi sampai sekarang ini, guys. MUI jangan bungkam ketika ada kampanye menjalankan poligami. MUI jangan bungkam ketika ada ustadz terkemuk. Poligami itu ajaran Islam juga, ada Mando, ya. Ya, Rasul memberikan hukum, ya. Anda boleh berisi 1, 2, sampai 4 gitu. Itu poligami itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Gitu. Nah, itu pun ada yang ngerti, ya. Jadi jelas lah, sekali lagi ya. Ini Armando justru di sini ini sedang mengungkapkan keterbelakangannya, guys. Ya. Keterbelakangannya di sini dilakukan oleh Armando sendiri. Yang menganjurkan minum kencing onta. MUI jangan bungkam ketika ada pemuka agama yang bilang virus corona hanya akan hinggap di tubuh orang tidak beriman, dan karena itu tidak ada masalah kalau jemaah berkumpul di masjid tanpa mengikuti protokol COVID-19. Begitu pula MUI seharusnya bicara ketika saat ini ada banyak kebencian dan kebohongan dilakukan dan disebarkan atas nama Islam. Ketika ada orang seperti Abdul Somad menyatakan bahwa dalam salib umat Kristen terdapat jin kafir, kenapa MUI? Sebenarnya semua yang disampaikan oleh ulama ini sudah dijelaskan oleh ulama sendiri, guys. Dan Anda harus dengar itu gitu. Bisa dijelaskan itu. Mereka menyampaikan suatu dalil itu, ya, menyampaikan suatu kajian itu dengan penjelasan. Bukan dengan seperti Armando lakukan ini, tuduhan, fitnahan. Jadi Armando ini harus menyimak apa yang disampaikan ulama itu. Dia harus paham itu, ya. Bukan dengan mendengar lalu dia langsung menjudge gitu. Dia kan nggak nonton video lengkap gitu. Dia nggak mendengarkan penjelasan dari para ulama ini. Jadi kalau dia punya logika, dia akan mengerti apa yang disampaikan oleh para ulama kita nih, guys. Diam saja. Ketika dulu Rizik Syihab menghina kelahiran Yesus, kenapa MUI diam saja? Menghina kelahiran Yesus nggak pernah ya. Sama kayak katanya Rizik menghina Pancasila, itu nggak terbukti, ya. Cak Mesum juga nggak bukti. Jadi semua ini fitnahan, guys, gitu. Jadi MUI itu ya lembaga yang tidak ngurusin fitnah. Ya, semua hal yang fitnah tidak terbukti itu tidak urus MUI gitu. Dan kemudian ketika Rizik melarikan diri ke Saudi dan dari sana terus menyuarakan kebencian, di mana suara MUI? Yang menyuarakan kebencian itu siapa? Rizik itu mengkritik pemerintah, ya. Mengkritik itu bukanlah kebencian gitu. Mengkritik gitu loh. Armando jelas ini bukan mengkritik, jatuhnya udah kebencian ini, guys. Ya, mengelabeli orang-orang dengan sebutan kala gurun, radikal, terus itu suatu ujaran kebencian gitu. Dan juga dia menyerang MUI gitu kan. Menyerang ulama-ulama kita, itu kebencian yang tidak pada tempatnya malah. Kalau kita benci kepada sesuatu yang haram itu wajar. Benci suatu hal yang zalim, buruk itu wajar. Tapi benci ulama, benci MUI gitu. Membenci
ceramah ulama, ini kan kebencian yang salah arah, yang nggak boleh dilakukan. Anda boleh, saya katakan Anda boleh mengatakan ujaran kebencian, tapi kepada hal yang betul-betul layak dibenci, satu yang haram, maksiat, itu boleh, satu yang zolim. Tapi Anda haram melakukan itu kepada para ulama, kepada umat Islam, guys, pada agama Islam, itu haram. Jadi itulah seharusnya MUI bicara tentang Armando gitu, kalau mau jujur ya, bukan malah apa yang disampaikan Armando itu justru tidak, justru MUI harus mendukung itu, karena ini ulama yang ngomong ya, namanya Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Armando Indonesia ya. MUI jelas artinya Majelis Ulama Indonesia ya, mereka harus mendukung para ulama dalam berdakwah gitu, berceramah. Bukan namanya tuh entah dari mana untuk mengubah nama MUI menjadi membuat sendiri tandingannya dengan membuat misalnya Majelis Armando Indonesia gitu kan, bisa jadi ya. Jadi MUI tidak mungkin melakukan itu. Dia tahu ulama ini ngomong pakai ilmu, pakai dalil, nggak seperti Armando yang ngomong tanpa dalil, tanpa ilmu, guys. Ketika orang seperti Ketua FPI Sobri Lubis menyatakan Ahmadiyah halal darahnya, kenapa MUI diam saja? Ketika orang seperti Tengku Zulkarnain yang adalah Wasekjen MUI menghina orang Jawa, di mana suara MUI? Ketika itu semua sudah dijelaskan, guys ya. Jadi ulama ini semua sudah menjelaskan apa yang disampaikan dia gitu. Nah, kita perlu mendengarkan penjelasan mereka, bukan tuduhan dari Armando. Zulkarnain ini menyatakan kesenangan umat Islam adalah membunuh, di mana suara MUI? Ketika saat ini ada fenomena kehadiran para mualaf yang mendadak menjadi ustadz dan populer karena menjelek-jelekan Kristen, ini juga semuanya udah dijelaskan, guys ya, udah ulama tersebut gitu, ya kan? Nah, bedakan ya menjelekkan dengan mengungkapkan salah dan benar, yang hak dan batil, beda. Menjelekkan sesuatu yang Armando katakan ini menjelekkan ini, sesuatu yang tidak ada dibuat ngada-ngada gitu, itu menjelekkan. Ya, orang nggak teroris dikatakan teroris, orang bukan kata gurun dikatakan kata gurun. Ini jelas suatu hal yang menjelekkan. Jadi bukan cuma menjelekkan, tapi sudah sampai pada taraf caci maki dan menghina, guys. Mana suara MUI? Ketika para ustadz mualaf ini kemudian diketahui banyak berbohong tentang masa lalu mereka, misalnya ada yang bilang dia anak kardinal atau dia lulus Universitas Vatikan. Di mana? Gini, karena itu semua kan belum ada buktinya ya. Itu hanya pendapat orang-orang, argumentasi gitu ya, ada yang pro dan kontra. MUI nggak ngurusin itu. MUI itu hanya ngomong berdasarkan fakta. Kayak kue klepon di Islam itu fakta ya, itu fakta. Kalau ada orang buat MUI itu, tadi itu memang suatu hal yang salah, makanya MUI ngomong udah terbukti salah faktanya. Kalau ini kan bukan fakta ya, orang yang dituduh ini kan tuduhan, ada lulusan Vatikan segala macam, itu kan tuduhan, itu bukan suatu yang terbukti. MUI nggak ngurusin wilayah itu, guys. MUI nggak ngurusin wilayah prasangka, enggak. MUI itu ngomong tentang sesuatu yang fakta aja gitu. Mana suara MUI? MUI bahkan juga bungkam ketika kekerasan demi kekerasan dilakukan atas nama Islam. Baru saja kita mendengar ada kelompok-kelompok Islam menyerang tanah makam keluarga Sunda Wiwitan di daerah Kuningan. Di mana suara MUI? Itu kan suatu hal yang syirik gitu. MUI kan gini ya, MUI itu lembaga yang konsen akan dakwah ya, ulama ya, konsen ke penegakan syariah gitu kan. Nah, itu kan makam Sunda Wiwitan itu kan suatu hal yang syirik gitu ya. Kalau MUI mendukung Sunda Wiwitan, berarti MUI udah menjadi syirik gitu ya. Makanya MUI itu gimana, guys ya, itu hal yang sudah benar dilakukan oleh umat Islam gitu. MUI justru harusnya mendukung itu gitu. Jadi aneh kalau Armando minta MUI sebagai lembaga ulama yang konsen terhadap penegakan syariah ya, tentu apalagi mengharapkan syirik, itu malah membela Sunda Wiwitan. Ini aneh, guys gitu. Sama kayak gini, misalnya ada orang mau bangun bangun gereja suatu tempat, warga menolak situ, warga Islam itu menolak ya, banyak menolak itu, lalu MUI mengatakan kenapa kalian itu, lah itu kan hak orang itu gitu. Bagi mereka itu haram, dan itu masalah dari warga setempat. Bahkan kalau misalnya pun ada ya suatu tempat itu dilarang bangun masjid, itu lebih banyak yang melarang bangun masjid, itu ya udah, bangun masjid nggak usah dilakukan sampai nanti warga setuju. Jadi warga terus rayu gitu kan, harus dirayu ya, jangan sampai Anda berbuat semena-mena. Anda nggak boleh bangun masjid, ada paksa bangun masjid, itu suatu hal yang tidak baik, guys, karena membangun sesuatu itu harus mendapat persetujuan warga gitu ya. Ketika ada penyerangan wihara dan kelenteng di Tanjung Balai, di mana suara MUI? Ya itu kan ada sebabnya gitu. Jadi
apa yang dilakukan mereka ini memancing kemana Islam itu. Makanya ini adalah karena ada sebabnya, kecuali misalnya yang dilakukan itu ujuk gitu, itu oke, tapi kan ada sebabnya gitu. Makanya jangan pancing kemarahan umat Islam gitu. Kali Anda tuh seperti bermain-main dengan umat Islam. Anda selalu saja tiap hari itu memancing kemarahan umat Islam dengan menghina ulamanya, menghina agamanya gitu kan. Ini yang membuatkan orang tuh menjadi marah sama Islam tuh guys. Nah, jadi semua itu ada sebabnya. Makanya MUI tahu itu. Ini bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba datang orang membakar klenteng, enggak, ada sebabnya dulu gitu. Intinya adalah guys, MUI nggak ngurusin hal-hal seperti itu. MUI hanya ngurus fatwa halal haram gitu. Bukan apa namanya? Justru lucu saya kalau MUI ngurus itu. Kenapa kalian bakar klenteng dan wihara? Lah kami membakar karena kami marah. Kenapa agama kami dihina gitu. Nah, jadi kalau ada orang muslim membakar suatu ibadah tanpa ada sebab, itu oke. Baru MUI bisa ngomong. Tapi ini ada sebabnya dulu. Ketika Islam diserang, dihina, ya, azan waktu itu kan azan dihina gitu, ya kan, ya itu udah penghinaan pada azan gitu, ya tidak menghargai tidak menghargai umat Islam sebagai minoritas, ya wajar umat marah gitu guys. Nah, jadi ya seperti itulah intinya guys. Ketika ada penyegelan dan pelarangan pembangunan gereja, di mana suara Lah itu kan justru kalau MUI itu ngomong dia menjadi otoriter. Warga masyarakat nggak inginkan tempat pembangunan ibadah itu. Jadi ini bukan berlaku hanya pada masjid saja, juga bisa terjadi pada gereja. Bukan terjadi pada gereja aja, tapi bisa terjadi pada masjid juga gitu. Ketika masjid suatu daerah itu dilarang, ya apa boleh buat, ikuti kehendak warga gitu. Karena warga yang berdiam di sana gitu guys. Ya kalau banyak menolak ya udah, ya daripada timbul gesekan ya sudah. Apa susahnya sih memindahkan tempat ibadah gitu? Gak bisa bangun situ, pindah tempat lain gitu. Yang penting jangan sampai buat menentang keinginan warga, keinginan masyarakat, karena masyarakat yang tinggal di situ guys. MUI ketika aksi-aksi 212 membawa anak-anak ke Jakarta untuk melakukan unjuk rasa, di mana MUI? Loh, justru itu bagus sekali ya. Itu membuktikan, karena gini, demo ini dikatakan radikal, teroris gitu kan. Bagaimana bisa teroris itu membawa anak-anak gitu. Jadi ini contoh bagus untuk mengatakan klaim-klaim itu. Ya waktu demo itu adalah gurun radikal. Faktanya tidak radikal, membawa anak-anak bahkan. Radikal itu kan orang-orang demo membawa senjata. Itu radikal, tapi mereka tidak. Mereka membawa sapu untuk menyapu sampah yang dihasilkan gitu kan. Karena terlalu demo itu pasti menghasilkan sampah. Ya, mereka membawa anak kecil dan emak-emak turun. Itu buktikan kalau Islam agama damai gitu. Ketika demo itu tidak dari semua kalangan merata, mulai dari anak kecil sampai orang tua itu demo gitu. Itu membuktikan kalau mereka ini sangat peduli dengan perbedaan agama. Maka mereka ketika agama mereka diserang, ya, ketika mereka merasa agama mereka dihina, ya, difitnah, mereka turun. Bahkan bukan yang turun bukan cuma orang dewasa tapi juga emak-emak dan anak-anak guys. Ini keren sekali. Jadi kalau MUI ngurus ini malah aneh bagi saya, ya kan? Orang demo kok menunjukkan cintanya kepada Islam gitu kan? Nah, ini MUI seharusnya mendukung ini gitu. Ya aneh kalau Remando mengatakan MUI harusnya ngurusin ini gitu. Jadi lah keberpihakan kepada Islam ini jelas, kita berpihak pada Islam, MUI berpihak pada Islam, Remando tidak. Remando berpihak pada yang anti Islam guys. MUI bungkam, MUI bisu, paling-paling MUI sibuk bicara ketika ada isu sertifikasi halal. Ya mungkin sih karena MUI akan dapat aliran dana besar. Tuduhan lagi guys ya. Ini ada yang mana suka melakukan tuduhan fitnah gitu. MUI itu kan halal haram itu kan urusan MUI. Jadi sesuatu yang halal haram kalau umat itu ragu, MUI kalau dan berbahaya ya MUI akan sampaikan gitu. MUI itu ada tempat, ada namanya majelis fatwa, menentukan fatwa tentang suatu gitu. Yang ngurusin halal haram tentunya, bukan ngurusin mengenai sekira umat Islam dalam membela agamanya, itu bukan urusan MUI. MUI juga kalau memang ngurus itu mendukung, bukan malah yang dilakukan Setia Remando, malah justru menjelekkan itu gitu. Dari sana. Tapi ya kesan yang akhirnya terbangun adalah MUI memang bukan lembaga yang peduli pada kemaslahatan umat dan bangsa. MUI membiarkan banyak ulama di Indonesia terus menyebarkan kebodohan, kebohongan, kebencian. Ya itu dilakukan oleh Remando ya. Kebodohan, kenapa kata kebodohan? Karena dia nggak ngerti, dia nggak mau mendengarkan nasihat para ulama,
Jadi dia malah ngomong ini bodoh sekali menurut saya, dan dia bohong juga ketika dia fitnah MUI gak begini, ulama itu melakukan itu jelas kebohongan dan kebencian, karena dia tetap sekali lagi dia selalu membuat kita membenci para ulama, membenci MUI kan. Jadi yang melakukan itu justru kebodohan ini justru dilakukan oleh Adam Pandu sendiri gitu guys. Jadi menggelikan kalau sekarang tiba-tiba saja MUI bicara soal klepon. Dengan begini, MUI nampak sebagai organisasi. Sudah saya sampaikan ya, klepon itu kenapa disampaikan, karena berbahaya. Karena ya saya nggak mungkin ulangi lagi lah ya. Intinya klepon itu berbahaya isunya karena membentukkan antara suku Islam dengan agama suku Jawa dengan agama Islam guys. Ini berbahaya sekali. Usang dan tak bermanfaat. Bahkan MUI seperti membiarkan umat Islam terbelakang dan membiarkan Islam nampak sebagai ajaran yang terbelakang. Jadi saran saya pada para ulama di MUI, jangan diam, jangan bungkam ketika para pemuka Islam dan organisasi Islam itu. Ade Armando menasihati para ulama di MUI guys. Wow, ini hebat sekali itu. Siapa sih Ade Armando ini kan? Ya, ulama bukan, ya kan? Ngerti agama tidak. Sok-sokan menasihati para ulama di MUI yang keilmuan sangat tinggi. Bahkan ulama yang kritik itu salah satunya bagian dari MUI sendiri gitu guys. Memanipulasi Islam dan menyebarkan kebohongan, kebodohan, kebencian. Ajarkan umat untuk senantiasa menggunakan salah satu karunia terbesar Tuhan pada manusia. Iya, Ade Armando menasihati para ulama MUI guys, luar biasa. Suatu hal yang menurut saya nih, justru inilah menunjukkan kebodohan. Menunjukkan kebelakang itu ini. Ketika seorang yang tidak ngerti agama mengkritik para ulama yang tergabung dalam MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita tahu namanya aja MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Ini jelas suatu hal yang absurd gitu, suatu hal yang bodoh menurut saya guys ya. Iya, sebenarnya yang sedang menunjukkan melakukan kebelakangan itu sebenarnya Ade Armando gitu. Yang melakukan kebodohan itu Ade Armando gitu. Ya kan? Dia melakukan ujian kebencian pada para ulama tadi itu kan, hingga membuat orang membenci para ulama itu dengan mengatakan hal-hal fitnah terhadap mereka gitu kan. Mengatakan kakak-kakak mereka tidak mengerti ilmu agama, padahal mereka lah justru ahlinya ilmu agama dibanding Ade Armando gitu. Jadi sekali lagi guys, ini juga pada kita ya. Ini judulnya adalah Majelis Ulama Indonesia atau para ulama Indonesia melawan Ade Armando, ya kan? Nggak mungkin Ade Armando menang, nggak mungkin Ade Armando benar, pasti dia salah gitu. Kecuali dia melawan orang-orang yang awam agama, oke. Kecuali Ade Armando versus Sobo Janda, oke. Mungkin ada kemungkinan Ade Armando menang ya. Atau Ade Armando versus Kuku tadi atau Leon Stegar mungkin. Ade Armando lawan Ustaz Somad guys, lawan Ustaz siapa lagi? Ini nggak masuk akal, bukan levelnya ya. Oke, bukan levelnya. Ade Armando bukan levelnya para ulama kita. Ya, mereka duduk di MUI itu bukan sembarangan. MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia, ya ulama-ulama terpilih yang di sana itu yang ngerti hukum-hukum gitu kan. Nah, ulama siapapun itu ya, itu jelas lebih baik daripada Ade Armando. Yang sama, ya bahkan saya aja yang awam bisa menilai. Ya hukum riba dia nggak paham, ya, hukum apa lagi ya kan? Banyak dia yang nggak paham gitu. Yang hukum tadi juga GoFood kenapa diharamkan dan logo devil dan segala macam dia nggak paham gitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.